anak-anak ada ayahnya. Emang ayahnya nggak, memang tugas sesama muslim itu mengingatkan, tapi mengingatkan itu ada adab-adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahijratu Jannah Official. Teman-teman, di video kali ini insya Allah kita akan sharing tentang komentar kakak netizen yang satu ini. Mungkin kakak netizen yang satu ini, dia itu merasa terganggu dengan wanita-wanita bercadar yang aktif di sosial media. Ya, intinya komentar kakak netizen ini kan tentang akhwat bercadar yang sering posting gitu ya, menampakkan dirinya di sosial media. Yang pertama, aku mau jawab yang soal niat bercadar. Pengalaman aku di awal-awal hijrah, dulu aku sering ngobrol gitu kan sama teman-teman aku yang pakai cadar. Jadi gitu, mereka tuh kan aku nanya ya, kalian itu pakai cadar niatnya apa kayak gitu kan, pakai cadar karena apa. Kalau aku kan, aku merasa kayak nyaman gitu ya menggunakan cadar ini. Tapi teman-teman aku tuh niatnya berbeda-beda. Karena satu, mereka pakai cadar karena memang diminta oleh suaminya. Jadi suaminya tuh nyuruh dia pakai cadar gitu loh. Jadi ya udah, dia terpaksa taat sama suaminya. Dan awalnya terpaksa taat sama suami, tapi ujung-ujungnya mereka merasa nyaman juga menggunakan cadar gitu. Dan yang kedua, cerita katanya dia itu pakai cadar karena memang dia itu nggak pede sama wajahnya, karena wajahnya itu jerawatan. Jadi dia itu lebih nyaman kalau wajahnya itu ditutup pakai cadar. Yang ketiga, teman aku juga ada yang bilang kalau dia tuh memang tulus niat pakai cadar karena dia pengen mengikuti jejaknya para sahabiah, dia pengen mengikuti anjuran Nabi gitu. Kalau wanita itu sebaiknya menggunakan cadar gitu. Terus ada juga yang merasa kayak nyaman, kayak aku gini kan, menggunakan cadar berasanya tuh nyaman gitu loh. Terus ada juga yang pakai cadar katanya cuman karena ikut-ikutan teman kajian aja. Jadi pas ketika kajian dia tuh pakai cadar, tapi kalau di rumah atau pergi biasa sama suaminya atau kemana-mana dia nggak pernah pakai cadar gitu. Jadi dia pakai cadarnya tuh pas pergi ke kajian aja. Jadi wallahu alam ya teman-teman, biarkanlah apapun niatnya mereka menggunakan cadar itu biar jadi urusan mereka masing-masing dengan Allah gitu loh. Karena setiap manusia itu akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan. Jadi kesimpulannya di sini tuh dia menggunakan cadar ya berarti fungsinya itu sesuai apa yang dia niatkan. Kalau misal dia pakai cadar niatnya karena memang kenyamanan, ya udah. Terus kalau misal niat pakai cadarnya cuman gara-gara biar taat sama suami, ya dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi berbeda-beda gitu loh, dan kita nggak bisa maksa harus sama dengan kita niatnya. Biarkan aja itu jadi urusan mereka sendiri, urusan pribadi mereka dengan Allah. Kita nggak usah maksa dan kita nggak usah berkomentar apapun. Ngapain gitu loh, nggak penting. Mendingan kita fokus diri kita sendiri, kita menggunakan cadar dengan niat apa, dan kita fokuskan diri kita, ibadah kita untuk apa yang kita niatkan. Perlulah kita berkomentar atau julid sama mereka karena mereka aktif di sosmed gitu kan, karena kita juga nggak tahu niat mereka menggunakan cadar itu apa. Terus kita juga nggak perlu suudzon sama mereka. Barangkali disitulah mereka tuh memotivasi diri mereka sendiri, atau mereka punya alasan yang lain, kan kita nggak tahu. Yang kedua, tentang mereka yang berkeliaran di sosmed, posting-posting pribadi mereka, posting-posting mungkin hal-hal yang menurut kita tuh nggak penting gitu ya, yang menurut kita nggak pantas, terus mereka posting gitu ya, yang menurut kalian mungkin itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Sekali lagi saya tekankan di sini, biarkanlah itu menjadi urusan pribadi mereka sendiri, urusan mereka dengan Allah. Kita nggak pernah tahu apa alasannya mereka posting-posting itu, dan kita nggak perlu suudzon sama mereka yang posting-posting. Nggak perlu buang-buang waktu, buang-buang energi. Setiap manusia punya hak untuk melakukan apapun yang dia inginkan, walaupun kita merasa itu nggak pantas, walaupun kita merasa itu kurang pantas dan seharusnya nggak dilakukan.
tapi itu haknya mereka. Kalau menurut kalian itu nggak pantas dan kalian nggak pengen lihat, nggak usah dilihat, di skip aja atau di blok aja akunnya dari akun kalian, beres kan? Nggak perlu kalian berkomentar, nggak perlu kalian julid sama mereka, nggak perlu kalian ngehina mereka, nggak perlu kalian buang-buang energi untuk seuzon sama mereka. Ngapain kalian buang-buang waktu untuk ngurusin urusan yang bukan urusan kalian? Kalian fokus aja sama diri kalian sendiri. Belum tentu kalian lebih baik dari mereka. Gitu aja sih. Kalau aku sih begitu. Aku mikirnya selalu belum tentu aku lebih baik dari dia, orang yang aku nggak suka. Memang iya, tugas kita sesama muslim itu untuk saling mengingatkan. Tapi di sini mengingatkan itu ada adabnya, ada caranya. Kalau kalian mengingatkan mereka di kolom komentar, misalkan ada video wanita bercadar lagi ngapain gitu, terus kalian komentar di bawahnya, ya, itu namanya bukan mengingatkan, tapi menjatuhkan. Kalau kalian mau mengingatkan di DM, di inbox, di messenger, secara pribadi kalian mengingatkan. Dan gak mungkin dong kalian mengingatkan semua wanita bercadar yang aktif di sosmed. Mungkin ada ribuan, bahkan mungkin ada jutaan wanita bercadar yang aktif di sosmed, dan kalian mau sok-sokan mengingatkan gitu satu persatu kalian DM. Nggak mungkin. Ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi gitu loh. Nanti juga insya Allah kasih hidayah ke mereka. Nggak usah khawatir. Dan itu bukan urusan kalian. Hidayah itu milik Allah, ya. Dan untuk menjemput hidayah itu harus manusia itu sendiri, pribadi itu sendiri yang menjemputnya. Kita nggak ada kekuatan untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian mau mengingatkan, mau menasehati sesama muslim, kan memang kewajibannya mengingatkan ya. Tapi jangan di kolom komentar. Itu namanya menghujat, itu namanya menjatuhkan. Kalau kalian memang niat tulus memberikan nasihat, memberikan teguran kepada sesama muslim, itu di inbox, di messenger, di DM, bukan di kolom komentar. Ya, ada adab-adabnya, ada caranya. Kalau aku pribadi jujur, aku sih nggak terlalu sibuk ngurusin orang lain. Aku nggak punya waktu. Aku terlalu sibuk dengan urusan aku sendiri, ya. Nyari nafkah untuk keluarga, ngurusin anak-anak, pergi kajian, nuntut ilmu. Banyak banget yang aku kerjain. Jadi aku nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal yang bukan urusan aku. Biarin aja itu urusan dia sama Allah, biarin, ya. Karena itu postingan-postingan dia, itu sosmed dia, itu haknya dia, nggak ada urusan sama kita. Aku saranin kalian mending fokus aja sama ibadah kalian sendiri, sama hijrah kalian sendiri, ngebenerin hubungan kalian sama Allah gitu ya. Nggak usah kalian ngurusin yang bukan urusan kalian. Kalau menurut yang ketiga, ketika mereka aktif di sosmed, kita kan nggak tahu apa niatnya. Nggak perlu kita seuzon sama mereka. Lagi pula itu bukan urusan kita, itu haknya mereka. Sosmednya pun punya mereka, kontennya juga mereka yang bikin sendiri, ya kan? Jadi itu ranahnya mereka. Kita nggak usah lah ikut campur. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi ngapain kita repot-repot ngurusin apa yang bukan urusan kita? Fokus aja sama hijrah kita sendiri, fokus sama diri kita sendiri, fokus sama ibadah kita sendiri. Contohnya misalnya aku. Kenapa aku ada di sosmed? Karena aku ngerasa ini peluang buat aku, ya kan? Secara qadarullah, aku udah sendirian itu sudah lama lah, sejak 6 tahun yang lalu gitu kan. Yang namanya pekerjaan tuh kayak semua udah aku coba. Namanya jualan es, jualan warung kecil-kecilan, terus nyetrika di rumah temen, jadi pembantu pulang pergi, jadi ojek ahwat, bikin makanan kecil-kecilan, jadi reseller. Kayaknya semua pekerjaan tuh udah aku cobain. Jadi pemulung juga, ngumpulin sampah, bersihin sampah, jual sampah. Semua pekerjaan itu aku udah lakuin. Dan aku bukan yang berkeliaran di sosmed terus aku
posting-posting gak jelas, enggak. Karena aku merasa Allah yang nuntun aku untuk berada di sosmed. Karena zaman sekarang itu kan zaman teknologi ya, apapun bisa kita share di sosmed kita, dan itu bisa jadi cuan gitu loh. Aku bikin Shopee video, aku bikin macem-macem lah konten gitu kan di sosial media, dan alhamdulillah itu menghasilkan. Dan hasilnya apa? Untuk kehidupan sehari-hari, untuk bantu keluarga, untuk nyekolahin anak, untuk bertahan hidup, kayak gitu loh. Jadi di sosial media itu bukan buat posting-posting gak penting. Terus misalnya ada yang nanya, kan anak-anak ada ayahnya, emang ayahnya gak ngasih nafkah? Sekali lagi, itu bukan urusan kalian sebenarnya. Tapi kalau mau aku jelasin sedikit di sini, nggak perlu kita bergantung sama manusia, apalagi sama mantan, ya kan? Kalaupun mantan suami aku ngasih buat anak-anak, itu seadanya, ala kadarnya, yang dia punya, yang dia bisa. Dan yakin ngasihnya itu nggak mungkin merimpah luah gitu kan? Ya pasti ya secukupnya aja buat anak-anak gitu. Dan aku kan butuh buat kehidupan sehari-hari, buat aku juga, buat anak-anak juga, buat masa depan kami, buat bantuin keluarga juga, buat orang tua, buat adik-adik, buat semuanya gitu loh. Jadi nggak bisa bergantung sama mantan suami yang cuman ngasih buat anak dan ala kadarnya. Paham? Otomatis dong aku harus survive sendiri. Dan jalannya tuh dari mana aja, yang penting halal, ya kan? Toh di sosmed aku nggak buka-bukaan, nggak jual diri, nggak yang posting-posting nggak penting gitu kan. Jadi intinya nggak perlulah kita seuzon sama orang, ya kan? Karena kita nggak tahu kondisi sebenarnya orang itu gimana. Bisa jadi akhwat yang kalian nggak suka lihat di sosmed, posting-posting, bisa jadi memang itu pekerjaan dia untuk dia mendapatkan cuan. Seperti aku nih bikin konten, ya kan? Bisa jadi inilah Allah ngarahin aku untuk mendapatkan cuan untuk kehidupan gitu kan. Karena kan nggak mungkin nungguin rezeki jatuh dari langit gitu, nggak ada. Kita kan harus berusaha menjemput rezeki. Allah yang kasih rezeki kita jemput, kayak gitu. Dan bisa jadi juga akhwat itu posting untuk memotivasi dirinya. Bisa juga dia juga tulang punggung keluarga, dan itu cara dia untuk bertahan hidup, cara dia untuk memotivasi diri dia sendiri untuk bertahan gitu. Kan kita nggak tahu, banyak sekali alasannya, dan kita nggak perlu ngurusin urusan orang lain. Kita doakan aja yang terbaik. Sekali lagi, kita doakan aja yang terbaik. Nggak usah seuzon sama orang, nggak usah ngurusin orang. Fokus aja sama diri kita sendiri. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat dan semoga terjawab sudah ya. Buat kakak-kakak netizen, terima kasih banyak karena sudah mampir di channel aku dan berkomentar. Semoga video bermanfaat. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.